Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Lakukanlah 10 macam untuk mendapatkan ketenangan di dalam hidup ini. Dan juga mudah-mudahan akhir kehidupan kita husnul khatimah. Apa saja yang 10 itu? Yang pertama adalah jagalah sholat. Sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Karena itu adalah kunci dalam ibadah, sendi dalam agama kita. Wadah segala ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Dan yang pertama sekali dihisab tatkala seseorang itu sudah berada di alam barzah. Situasi dan keadaan bagaimanapun, sholat jangan sampai ditinggalkan. Sakit sekalipun. Tidak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring, maka itulah jangan sampai kita tinggalkan sholat. Bersyukur kita sudah kerjakan sholat. Karena tatkala seseorang itu sholat, diletakkan dosanya di pundaknya dan di kepalanya, akan berguguranlah dosa-dosanya itu. Tapi celakanya orang tidak sholat, ada salah satu nama neraka, itu neraka sakar. Ma salakakum fis sakar. Kenapa engkau masuk ke dalam neraka sakar? Qalu lam nakun minal musallin. Dulu kami termasuk orang yang tidak sholat. Kemudian yang kedua, selalulah ta'lim, selalu belajar dimanapun, mungkin di masjid, di musola, bahkan atau di rumah kita sendiri, atau kita belajar sendiri. Banyak buku-buku, banyak video-video yang berkaitan dengan agama. Kun aliman au muta'aliman au sami'an fala takur rabbi'. Jadilah engkau orang yang mengajar atau belajar atau mendengar. Jangan jadi orang keempat. Mengajar tidak, belajar tidak, mendengar tidak. Fatahluk, maka celaka. Kemudian selalu baca Al-Quran. Luangkanlah waktu. Habis maghrib, habis subuh, bacalah Al-Quran. 1 huruf kita membaca Al-Quran, 10 kebaikan. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Akan mendapatkan pahala dan juga penenang dalam jiwa kita dalam kita membaca Al-Quran. Kemudian juga perbanyak sedekah. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta mereka, pada harta kita ada hak orang lain yang meminta dan yang tidak meminta. Fis sarra'i wad dara. Baik waktu sempit maupun waktu lapang. Baik secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Terang-terangan dengan niat kita ikhlas bersedekah. Mudah-mudahan orang lain juga akan meniru sedekah kita. Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam sedekah. Kemudian perbanyak zikir. Qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Perbanyaklah zikir, waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring. Baca-baca kalimat thayyibah, karena itu juga akan menenangkan jiwa kita dengan zikir. Atau banyak istighfar. Ingat dengan segala kesalahan dan dosa, insya Allah akan menghapuskan segala dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Kemudian perbanyak silaturahim. Silaturahim dengan kawan-kawan kita, dengan saudara kita, dengan famili kita, karena di situ juga banyak, yaitu fadilah-fadilah yang kita dapat dalam bersilaturahim. Kemudian juga selalulah kerjakan sholat malam. Tatkala orang pada tidur, kita bangun tengah malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Kita bangun tengah malam dan kita istighfar, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat salah dan dosa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu. Orang pada tidur, kita bangun untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan tinggalkan juga sholat duha. 2 rakaat sholat duha sama dengan orang bersedekah sebanyak sendi yang ada pada dirinya. Maka panjang waktu sholat duha itu, dari matahari mau naik sampai mau masuk sholat zuhur. Kemudian saudara-saudaraku yang berbahagia, yaitu hendaklah berbakti kepada kedua orang tua kita. Banyak berbaik kepada orang tua kita, terutama kepada ibu kita. Janganlah sampai kita durhaka. Janganlah sampai kita menghardiknya, mencacinya, memakinya. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, kata Allah di dalam surat Bani Israil. Janganlah engkau bentak dia. Janganlah engkau katakan cis kepada kedua orang tua. Dan yang terakhir, jauhilah perbuatan maksiat. Karena maksiat yang dikerjakan itu akan mengeluarkan iman-iman yang sudah ada pada diri kita dan membuat tidak tentramnya jiwa kita tatkala selalu berbuat maksiat. Itulah saudara-saudaraku 10 macam yang dapat kita laksanakan untuk mencari ketenangan, kedamaian dalam kehidupan kita, dan juga akhirnya ini selalu kita kerjakan
Sehingga tatkala kematian datang kepada seseorang itu habis mengerjakan apa yang kami sampaikan. Mungkin kita habis membaca Al-Quran, mungkin kematian datang kepada kita habis kita bersedekah, mungkin kematian datang kepada kita setelah kita sholat malam, atau mungkin setelah sholat duha dan kita dalam menuntut ilmu. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.